Di masa lalu, hiduplah seorang putri yang cantik jelita yang bernama Dewi Kadita. Dewi Kadita dikenal sebagai wanita yang berparas sangat cantik. Kecantikannya banyak yang memuji, dan kabar kecantikan parasnya menyebar hingga ke setiap pelosok kerajaan Pajajaran. Ia adalah anak dari Raja Mudingwangi dari kerajaan Pajajaran. Meski memiliki anak yang berparas sangat cantik, beliau masih selalu bersedih karena Raja Mudingwangi ternyata sangat mendambakan anak laki-laki untuk menggantikannya menjadi sosok seorang raja kelak. Karena persoalan inilah, sang raja memutuskan untuk menikah kembali dengan Dewi Mutiara. Lalu, dari pernikahannya dengan Dewi Mutiara, beliau dikaruniai anak laki-laki, sebagaimana beliau dambakan selama ini. Singkat cerita, Dewi Kadita yang cantik ini diteluh oleh Dewi Mutiara, ibu tirinya sendiri, melalui bantuan dukun, hingga tubuh Dewi Kadita yang mulus menjadi gatal-gatal dan penuh dengan bisul. Wajahnya yang cantik pun menjadi kudisan dan bernanah. Semua itu dilakukan Dewi Mutiara agar putranya kelak bisa menjadi raja di kerajaan Pajajaran. Dengan menyingkirkan Dewi Kadita, maka semua rencana itu bisa menjadi kenyataan. Dengan tubuh penuh bisur bernanah, Dewi Kadita diasingkan dari istana atas permintaan Dewi Mutiara. Saat diasingkan karena penyakit anehnya, Dewi Kadita berjalan-jalan tidak tentu arah. Ia dihina, diejek, dan dijauhi ketika berjumpa dengan orang banyak. Karena bau busuk tubuhnya, ia terus-menerus menghindar dari keramaian. Berjalan jauh hingga ia tersesat di sebuah pantai yang sepi, menetap di situ dengan segala kepedihannya. Di pantai yang sepi ini, ia mencurahkan segala kesedihan dan penderitaannya. Dewi Kadita berniat bunuh diri dengan cara menjeburkan dirinya ke laut. Lalu, sewaktu ingin menjeburkan dirinya ke laut, tiba-tiba muncul sosok berjubah putih. Siapa sosok berjubah putih tersebut? Beliau ternyata adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dengan suara yang lantang, ditegur dan dimarahilah Dewi Kadita dengan mengingatkan bahwa sebagai manusia tidak boleh melakukan tindakan bunuh diri. Bunuh diri merupakan dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah, dan jaminannya adalah neraka. Sambil menangis, Dewi Kadita berkata, "Lalu apa yang harus aku lakukan untuk menutupi aib ini?" Oleh Nabi Khidir alaihissalam dijawab, "Itu bukan aib, itu adalah takdir Allah." Atas seizin Allah, Nabi Khidir menawarkan kepada Dewi Kadita untuk tinggal di Laut Selatan, sekaligus menjaga harta warisan Nabi Sulaiman alaihissalam, nabi terkaya yang pernah singgah di Nusantara, dan juga ikut melestarikan lingkungan sepanjang pantai selatan Jawa. Dewi Kadita menyetujuinya. Hingga sekarang ini, dia masih menetap di pantai selatan yang dikenal dengan Ibu Ratu Kidul. Dengan bantuan doa Nabi Khidir alaihissalam, memohon kepada Allah, sembuhlah penyakit yang diderita oleh Dewi Kadita. Setelah sembuh, Dewi Kadita juga memiliki ilmu dan kuasa sehingga ia menjadi penguasa atau ratu pantai selatan. Berbicara mengenai harta Nyi Roro Kidul, ternyata harta Nyi Roro Kidul ditemukan di pantai Jember, Jawa Timur. Tak semua orang bisa melihatnya. Konon, ada seekor ular raksasa yang menjadi batu di sebuah pantai di Jember, Jawa Timur. Di Pantai Watu Ulo, terletak di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Tempat ini memang sangatlah melegenda. Keindahan tempat ini sudah bukan rahasia lagi, mengingat memang banyaknya pengunjung yang datang menikmati keindahan Pantai Watu Ulo. Yang menjadi daya tarik pada tempat ini adalah cerita asal-usul Watu Ulo yang menjadi misteri sendiri. Banyak hal yang terkadang sulit untuk dinalar. Juru kunci Pantai Watu Ulo pun menceritakan kisahnya. Penjaga atau juru kunci Watu Ulo ini bernama Kang Kentus.
yang memang mengaku sudah menjadi bagian dari pantai ini sejak kecil. Menurut penuturan Kang Kentus, banyak hal gaib yang terjadi di Watu Ulo ini. Salah satu yang mencengangkan adalah ketika dia bertemu dengan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Watu Ulo sendiri berasal dari bahasa Jawa yang kalau diartikan menjadi batu ular. Tidak hanya itu, Kang Kentus pun ternyata juga memiliki keistimewaan yang tidak semua orang punya. Dia mampu melihat dunia gaib dan masuk ke alamnya. Kang Kentus bisa dikatakan memiliki indera keenam yang sangat tajam. Konon, pria yang memang asli penduduk Ambulu tersebut mengungkapkan bahwa pernah berjumpa dengan Nyi Roro Kidul. Hal tersebut dijelaskan bahwa kala itu dia tengah melakukan tirakat dan puasa selama 41 hari. Di hari yang ke-41, Kentus mengaku tiba-tiba dikagetkan dengan adanya penampakan sosok wanita cantik jelita. Seluruh pakaiannya berwarna hijau lengkap dengan senyumannya yang menawan. Entah apa yang dilakukan Kentus, mereka hanya diam saling memandang. Kentus mengaku sebagai saksi keberadaan Nyi Roro Kidul. Kentus juga mengungkapkan bahwa batu yang menjulur ke bibir pantai dengan sebutan Watu Ulo atau batu ular itu sebenarnya tidaklah berdiam diri. Jika seseorang memiliki indera yang tajam, maka akan melihat bagaimana watu ular itu bergerak, bahkan bergoyang-goyang layaknya ular yang tengah berjalan. Akan tetapi, hal tersebut hanya terjadi di hari-hari tertentu. Kentus lagi-lagi memberikan penuturan yang sulit dipercaya. Namun, dengan kekuatan supranatural serta ketulusan hatinya, Kentus mengungkapkan bahwa di dalam batu besar Watu Ulo terdapat banyak sekali perhiasan mewah seperti intan, berlian, mutiara, emas, perak, dan lain sebagainya. Itu semua milik Ratu Pantai Selatan yang memang sengaja ditaruh di bawah batu. Namun tidak ada satupun orang yang berani mengambil perhiasan atau harta tersebut karena memang tidak pernah diizinkan oleh Ratu Pantai Selatan.